Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang elektronik ya, pada speaker ya, dan mengenal komponen lainnya ya. Nah, ini adalah speakernya seperti ini yang kemarin udah saya buatkan videonya ya teman-teman, yaitu cara menyambung dan menyolder ya. Jadi ini kabelnya ini kasus pada putus ya, dan tidak bunyi ya. Speaker ini bunyi geder doang, cuman tidak ada suara keluar ya. Ini speakernya udah diperbaiki ya, rakitannya seperti ini, karena nyari soket kayak gini itu susah ya. Kemudian yaitu ini trafo ini fungsinya adalah untuk power utama ya pada komponen elektronik ya. Ini trafo, kalau misalkan power tidak menyala, tidak ada reaksi, bisa jadi cek pada settingan dari trafo ya, entah spring. Nah, ini springnya ya, ampere springnya di sini kadang putus ya, ini saklar. Jadi kalau ada konslet ini yang putus. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ganti kemudian masih kayak begitu juga ya, berarti trafonya ya. Ini fungsinya trafo. Jadi fungsinya adalah untuk filter ya, arus besar 220 volt, arus listrik rumah menjadi DC ke arah sini ya. Speaker udah, screen udah, trafo udah. Sekarang di sini kita bahas mengenai tentang PCB elektronik komponen ya. Ini seperti ini. Ini yang namanya elko ya. Biasanya yang sering rusak adalah elko dan MOSFET ya, ataupun resistor. Nah ini dioda ini jarang. Dioda ini buat filter si trafo ya. Ini buat cek ya. Ini soket. Ini IC. Ini IC kayak gini juga jarang. Ini jarang rusak. Paling biasanya elko ya. Nah di sini ada komponen tambahannya ya teman-teman ya. Nah ini yaitu ini yang IC-nya kakinya 5 nih. Bisa dibilang MOSFET bisa ya. Ini yang rusak ini satu ya. Ini untuk subwoofer yang normal, untuk rignya normal, live-nya yang enggak normal nih mati. Ini udah dicabut. Yang punya speakernya sedang mencari komponen ya. Ini posisinya yaitu ada di sebelah sini ya. Ini resistor, ini SW subwoofer ya. Ini yang mati yang sini. Untuk subwoofer sendiri ini kodenya ini beda ya teman-teman. Di sini ada tulisannya, di sini juga ada tulisan. Kalau untuk left dan rig kanan kiri ini sama. Jadi kalau yang mati yang ini, boleh yang pakai yang ini. Jadi kalau salah satu ada yang mati, maka suaranya itu tidak keluar ya. Nah ini untuk melepas ini penuh perjuangan. Kalau udah konslet mati dia nempel ngeraket ya. Ini sampai mata obengnya udah lecet. Harus diganti ya. Kalau misalnya toko elektronik tidak menyediakan, teman-teman harus mencari di online. Dan ini fungsinya aluminium adalah untuk pendingin ya. Jadi pada saat ini komponen bekerja maka akan hangat dan panas. Jadi keserap oleh si komponen ini. Ya, jadi tidak terlalu panas ya. Tapi yang namanya elektronik pasti akan rusak ya. Makanya dikasih pendingin. Oke, jelas. Selanjutnya teman-teman harus memahami obeng ya. Obengnya harus yang bagus ya. Jadi kalau obengnya jelek, buat muka baut-baut, nanti resikonya si bautnya yang kalah ya. Jadi kalau obengnya mendukung teman-teman ya enak. Kemudian yaitu solder ya. Solder juga ini perlu juga. Ini saya gunakan solder handphone ya. Ini bisa disetting untuk derajat panasnya 200, 250, 300, 350, 400, 450. Jadi 450 derajat Celcius paling panasnya ya. Jadi bisa menyesuaikan untuk melepas komponen-komponen ya. Jadi komponen ini membutuhkan panas tinggi nih, misalkan 200 nggak bisa meleleh, kita setting tambahkan lagi. Tambahkannya 50-50 aja ya, jangan terlalu full ya, nanti panas banget. Kalau 400 full atau 450 di sini akan merah. Ya, jadi itu harus pelajarin, pahamin. Nah, ini solder ini bisa dibongkar pasang ya. Jadi ini bisa bongkar pasang, matanya misalkan rusak dia bisa diganti. Elemennya nih saya masih awet ya, belum ganti. Nah ini matanya saya udah pernah ganti, tapi ini masih layak pakai sehingga saya gunakan dulu ya. Jadi beli matanya doang ada kalau rusak. Ini elemennya, modelnya beda dengan elemen yang solder jenis kayu ya. Kemudian ini skop atau scrap angin ya, buat ngambil timah pada saat teman-teman ngambil kaki-kaki komponen yang mau diambil ya. Jadi harus diambil dulu timahnya baru bisa dijebol ya di sini. Ya, ini di sini untuk letaknya sih ini harus dipanaskan, kemudian ini dicepret
dia akan ketarik. Teman-teman harus belajar ya. Kemudian bila mana ada jalur yang tidak terhubung ataupun putus, efek panasnya komponen konslet ya, atau short ya, dalam bahasa Inggris short, panas konslet. Nah, bisa di jumper. Ini saya jumper pakai timah lagi ya, alternatif. Ataupun teman-teman kalau misalnya ada kabel, boleh pakai kabel ya. Nah, ini ada IC juga, IC kaki yang banyak ya. Ini kalau udah rusak gampang-gampang susah untuk mencari komponen ya. Kalau untuk cara melepasnya itu gampang, harus sesuai dengan kodenya ya. Kadang ada yang kodenya lebih rendah, ada yang lebih tinggi, jadi harus sesuaikan ya. Ini PCB-nya, papan cetak bolong singkatan dalam Indonesia ya, PCB. Bahasa Inggrisnya saya kurang tahu ya. Ini soket ya, ini speaker box. Jadi keluhan suara itu tidak keluar, jadi kayak kecil aja volume padahal udah full. Nah, ini penyebabnya yang ini ya teman-teman, penyebab speaker suaranya pelan. Cek pada bagian seperti ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan solder juga udah saya review, udah saya bahas. Ini kalau yang ini murah teman-teman ya, ini kisaran 15.000 ya. Kalau solder yang ini bisa disetting, ini agak lumayan mahal, 80 bahkan sampai 100.000 ya, tergantung toko dan wilayah. Ininya teksturnya karet, ini bisa gonta ganti. Pada saat belinya ini udah dapat matanya ya, ini jenisnya bongkar pasang. Kalau yang solder tembak saya udah punya juga ya, jadi saya nyobain yang ini. Nah, kabelnya juga bagus ya, tidak gampang panas. Biasanya kalau yang murah itu panas kemudian dia akan melepuh. Nah, ini kabelnya nih, kabel solder ini ada mereknya Xingpeng ya, 220 atau 240 volt. Jadi kalau kabel yang bagus itu biasanya ada tulisan, tapi kalau yang jelek itu biasanya ya polos, gampang nyetrum ya, ada harga ada rupa. Semoga video-video ini yang saya buat bermanfaat ya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, saklar dan power doang ya. Kalau untuk pada bagian trafo ya, kita masukkan, tinggal nunggu si yang punya speaker ya, apakah dia dapat punya komponennya ya, nemu komponennya apakah tidak ya. Karena sebelumnya saya juga SD praktek ya, waktu saya masih SD saya praktek komponen TV, DVD ya, lampu-lampu. SMP-nya ke handphone ya, SMK-nya ke motor. Ini baut-bautnya tempelin magnet aja biar nggak pada hilang. Makanya saya vakum berhenti dari segi elektronik seperti ini, karena spare partnya gampang-gampang susah ya teman-teman nyarinya. Mungkin kalau di pelosok desa, kampung-kampung masih banyak yang menggeluti di bidang servis seperti ini, komponen-komponen besar. Kalau di daerah kota sini dia sudah komponen kecil ya, IC-nya udah kayak IC handphone, kayak TV ya, jadi udah mulai kecil. Kita beresin sambil nanti nunggu yang punyanya itu sudah dapat atau belum ya. Jadi untuk melepasnya juga udah saya buatkan video ya. Kalau untuk melepas narik ini lepas dulu tutup ininya ya, ini tutup yang di atas. Kalau jenis teman-teman menemukan servisan seperti ini, jadi ini tinggal ditarik aja, baru baut di sini dilepas, baru didorong dari dalam ya, seperti itu. Ini kabel-kabelnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.